Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kali ini kami akan membahas materi tentang etika pengembangan dan penerapan ilmu teknologi dalam pandangan Islam. Berikut adalah kelompok kami. Nah, sekarang simak videonya sampai habis ya. Saya Jamaluddin akan mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan teknologi dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Ilmu dalam prosesnya telah menciptakan peradaban bagi manusia, mengubah wajah dunia, dan masuk ke setiap lini kehidupan sebagai sarana yang membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Namun, ketika ilmu berbalik menjadi musibah bagi manusia, di saat itulah dipertanyakan kembali untuk apa seharusnya ilmu itu digunakan. Integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembang amanat khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmatan bagi seluruh alam. Secara aksiologis, pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan itu memiliki dua karakteristik. Yang pertama, kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pembentuk peradaban. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh umat Islam saat itu diarahkan untuk membangun peradaban yang lebih unggul dari peradaban di sekitarnya. Umat Islam meyakini bahwa Islam tidak hanya berposisi sebagai agama tetapi juga sebagai kebudayaan dan peradaban. Yang corak kedua, munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan, semakin dekat pula ia merasakan keagungan Tuhan. Oleh karena itu, manusia tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasannya intelektual sebagai representasi potensi manusia dalam menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, kecerdasan spiritual yang bermanfaat membimbing manusia tetap berada pada jalur yang benar juga menjadi bagian yang sangat penting. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa umat manusia diperintahkan untuk membaca, sebuah perintah yang diidentikan dengan pengamatan manusia terhadap ayat-ayat Allah, baik secara qauliyah ataupun kauniyah, yang pada akhirnya dapat memahami kehendak Tuhan yang termanifestasikan dalam aturan Allah. Kegiatan pengamatan inilah merupakan cikal bakal perenungan manusia untuk menemukan konsep ilmu pengetahuan yang strukturnya dibentuk oleh akal tanpa melupakan agama. Kesadaran masa itu dapat kita sebut dengan kesadaran integratif holistik. Artinya tidak ada batas pembeda antara ilmu agama dan ilmu non-agama, karena dua elemen ini diyakini sebagai sarana untuk menemukan anugerah dan keagungan Tuhan yang menjelma dalam alam ciptaannya. Namun, tentu saja kesadaran itu tidak hanya tumbuh karena tekanan sosiologis dan politis semata. Faktor pembentuk yang disadarkan pada motivasi teologis, di mana Islam sangat menganjurkan penggunaan akal, juga berperan dalam membangun kesadaran ilmiah tersebut. Selanjutnya di sini saya Dea Sofiti Setiawan akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu tentang paradigma iptek tidak bebas nilai.
Sebelum masuk pada pembahasan paradigma ilmu tidak bebas nilai, terlebih dahulu memahami makna nilai yang dimaksud. Nilai merupakan suatu tolak ukur kebaikan, keindahan, dan kekudusan suatu objek tertentu. Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai atau Feyenoord memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa dilepas dari nilai-nilai, kepentingan-kepentingan, baik politis, ekonomi, sosial, dan religius, ekologis, dan nilai-nilai yang lainnya. Filosof yang menganut teori Feyenoord adalah Habermas, berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak mungkin bebas nilai, karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan teknis, menurut Habermas tahun 1990. Dia juga membedakan ilmu itu menjadi 3 macam, suatu kepentingan-kepentingan masing-masing, yaitu yang pertama, ilmu alam yang bekerja secara empiris analitis, yakni ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil-hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Yang kedua, tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, yakni aspek kemasyarakatan yang dibicarakan adalah hubungan sosial atau interaksi, sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna. Yang ketiga, teori kritis, yaitu aspek sosial yang mendasarinya adalah dominasi kekuasaan dan kepentingan yang dikejar adalah pembebasan atau emansipasi manusia. Dalam pandangan Habermas, bahwa ilmu itu sendiri dikonstruksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yakni nilai relasional antara manusia dan alam, seperti ilmu pengetahuan alam, manusia dan manusia, seperti ilmu sosial, dan nilai penghormatan terhadap manusia. Jika lahirnya ilmu saja terkait dengan nilai, maka ilmu itu sendiri tidak mungkin bekerja lepas dari nilai. Penganut Feyenoord ini bahkan ada yang mengatakan bahwa nilai adalah ruhnya ilmu. Jadi, tanpa ilmu tanpa nilai diibaratkan seperti tubuh tanpa ruh atau mati yang berarti tidak berguna. Oke, selanjutnya adalah paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi bebas nilai. Nah, paradigma ilmu bebas nilai ini atau yang disebut dengan value free adalah setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, ilmu pengetahuan ini menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang dimaksudkan bebas nilai itu adalah tuntunan yang ditujukan pada ilmu agar keberadaannya dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai di luar ilmu itu sendiri. Jadi, yang dimaksudkan itu adalah tuntutan dasar agar ilmu ini dikembangkan hanya demi ilmu itu sendiri tanpa mempertimbangkan politik, agama, maupun moral. Ini menurut Syafi'i pada tahun 2004. Jadi, intinya ilmu harus dikembangkan hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan ilmiah murni. Nah, menurut Situmorang pada tahun 2012, ini adalah salah satu filsafat yang menganut ilmu bebas nilai ini. Ia menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. Yaitu faktor yang pertama adalah ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Kemudian ada faktor yang kedua adalah diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Jadi kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri kultural serta sosial. Kemudian faktor yang terakhir atau faktor yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Nah, jadi dalam pandangan ilmu yang bebas nilai ini, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan, karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri. Yang terkadang hal tersebut juga dapat merugikan lingkungan. Kayak contohnya nih, teknologi AC atau air conditioner. Nah, yang ternyata teknologi itu berpengaruh pada pemanasan global dan lubang ozon akan semakin melebar. Tetapi, ilmu pembuatan alat pendingin ruangan ini semata-mata untuk pengembangan teknologi itu dengan tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan pada sekitarnya. Nah,
Bisa diambil kesimpulan dari uraian di atas. Kesimpulannya adalah penganut paradigma value free ini berpendirian bahwa ilmu tidak terikat oleh nilai, baik dalam proses penemuannya maupun proses penerapannya, karena pertimbangan-pertimbangan moral atau nilai hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu. Begitu, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perlunya akhlak Islami dalam penerapan iptek. Al-Qardawi pada tahun 1989 mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah 1. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah, sebab ulama merupakan pewaris para anbiya. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian, dan tidak ada derajat yang ketinggiannya melebihi para pewaris pangkat tersebut. 2. Amanat ilmiah. Sifat amanah merupakan kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Yang ketiga, tawadu. Orang yang benar berilmu tak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak oleh perasaan ujub mengagumi diri sendiri, karena dia yakin bahwa ilmu itu adalah laksana lautan yang tidak bertepi, yang tidak ada seorang pun yang akan berhasil mencapai pantainya. Dari uraian di atas dapat dilihat betapa pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu. Untuk menjaga agar ilmu itu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi ini. Karena tanpa didasari akhlak Islami, maka semakin tinggi ilmu yang mereka dapat, semakin tinggi teknologi yang mereka kembangkan, semakin canggih persenjataan yang mereka miliki. Semua itu hanya mereka tunjukkan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, tanpa mempertimbangkan dengan baik kewajiban mereka terhadap orang lain dan hak-hak orang lain. Berdasarkan perlunya akhlak Islami di atas, peran Islam menjadi keniscayaan dalam mengembangkan iptek, yaitu diantaranya 1. Menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariat Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, ilmu tidak bebas nilai. Ilmu itu selalu terkait dengan nilai-nilai. Perkembangan ilmu selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Yang kedua, ilmu bebas nilai mengemukakan bahwa antara ilmu dan nilai tidak ada kaitannya. Keduanya berdiri sendiri. Menurut pandangan ilmu bebas nilai, dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, kita boleh mengeksplorasi alam tanpa batas dan tidak harus memikirkan nilai-nilai yang ada, karena nilai hanya akan menghambat perkembangan ilmu. Yang ketiga, basis keilmuan tanpa nilai dan tidak dilengkapi oleh aksiologi, etika, religiusitas, dan sosiologi akan mengakibatkan runtuhnya tatanan sistem kemasyarakatan serta menciptakan tatanan hidup masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Kekeringan nilai dalam bingkai ilmu akan berakibat pada runtuhnya ruh ilmu itu sendiri. Integritas iptek dan ajaran Islam adalah keniscayaan, karena sumber ajaran Islam adalah ayat-ayat kauliyah dan kauniyah, dan interkoneksi iptek dengan wahyu digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, isi dan informasi Al-Quran bersifat ijmali atau global, diperinci oleh al-hadis dan dibuktikan dengan sains. Al-Quran memberikan informasi dan menjawab hal-hal metafisika.
Sains memperkenalkan tentang sifat beberapa dimensi alam semesta dan bukan totalitasnya. Sains tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ultimate dari kita seperti dari mana datangnya alam semesta, apa tugas kita di dunia ini, dan sebagainya. Pentingnya dimensi moral dalam penerapan iptek menurut pandangan Islam lebih dititik beratkan pada dimensi etika sains seperti ilmu yang bermanfaat, keseimbangan dalam alam maupun umat manusia, penyucian diri, dan menghindari penilaian yang tidak mendasar. Kejayaan Islam akan kembali terwujud apabila setiap umat Islam mampu mengintegrasikan dan menginterkoneksikan ajaran Islam dengan iptek.